Selamat datang di video PDD UKTPT Bidang Pengajaran Sertifikasi Dosen tahun 2025 Universitas Muhammadiyah Magelang. Video ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu penjelasan mata kuliah dan proses pembelajaran di kelas. Perkenalkan, saya apoteker Perdana Priya Resmita, Magister Pharmaceutical Science, dosen program studi S1 Farmasi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Latar belakang pendidikan saya adalah S1 Farmasi, profesi apoteker, dan kemudian S2 Ilmu Farmasi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Instrumen Analisis Farmasi di semester 5 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS kuliah, dan 1 SKS praktikum, sesuai dengan sebaran mata kuliah program studi S1 Farmasi di Fakultas Ilmu Kesehatan. Mata kuliah ini atau mata kuliah Instrumen Analisis Farmasi adalah berisi pokok bahasan mengenai pengantar analisa serta validasi metode analisa. Instrumen analisa seperti spektrofotometri UV visible, kromatografi, spektroskopi, volumetri, dan gravimetri. Kegiatan praktikum membahas mengenai praktek penggunaan instrumen analisa dan analisanya. Capaian pembelajaran lulusan adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menguasai metode, teori, aplikasi ilmu dan teknologi, konsep dan aplikasi ilmu biomedik, metode penelitian, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsip pharmaceutical calculation, epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, farmakoekonomi, dan promosi kesehatan. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasar hasil analisis informasi dan data. Yang terakhir, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat berdasarkan analisis informasi dan data. Menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan atau penyiapan, penjaminan mutu, pendistribusian, pengelolaan dan pelayanan sediaan farmasi dan alat kesehatan untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi berbasis GMP atau Good Manufacturing Practices, Good Distribution Practices, Quality Risk Management, serta Good Pharmacy Practice disupervisi oleh apoteker. Capaian pembelajaran mata kuliah: 1. Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dalam menganalisis menggunakan instrumen farmasi. 2. Menguasai metode, teori, aplikasi ilmu dan teknologi farmasi, terutama kimia farmasi, dalam penggunaan instrumen farmasi. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data instrumen farmasi. Yang terakhir, mampu mengidentifikasi masalah terkait obat berdasarkan data instrumen dan mengevaluasi pengendalian obat tradisional, makanan, dan kosmetik di sarana produksi, penyaluran, dan pelayanan. Metode pembelajaran berupa presentasi mahasiswa dalam kelas, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, serta pembelajaran berbasis masalah. Komponen penilaian dan pelaporan penilaian pembelajaran terdiri dari teori 60% dan praktikum 40%. Teori terdiri dari proses pembelajaran 40%, tugas 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir semester 20%. Untuk praktikum, pretest maupun posttest 10%, proses praktikum 40%, laporan 20%, dan responsi 30%. Berikut adalah hasil dari video pembelajaran yang saya ampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelum kita mulai, kita isi dulu ya. Fatika, Jihan, Faradila, Cinta Rizky, Fania, Nista. Sudah cukup semua ya, lengkap ya. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa, kemudian nasi seperti biasa. Ya. Oke, berdoanya seperti biasa. Kita mulai. Rabbi zidni ilma
satu yang akan dibahas awal-awal untuk mata kuliah instrumen analisis farmasi. Ya, kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang analisis kualitatif dan kualitatif ya, kita pernah bahas apa Mbak kira-kira sebelum kita masuk sini? Iya Pak, jadi kalau analisis kualitatif itu lebih berfokus ke ada enggaknya suatu senyawa dalam suatu sampel tanpa dilihat data atau konsentrasinya. Sementara kalau analisis kuantitatif itu lebih berfokus ke data numerik atau konsentrasi dari sampel uji. Oke, benar ya. Jadi pada dasarnya kalau kita analisis kualitatif maupun kuantitatif ada dua hal yang berbeda, yaitu satu pada saat kualitatif ada tidaknya suatu zat dalam campuran. Dan yang kedua, tadi Mbak Asana bicara tentang konsentrasi ya. Kalau kualitatif kita harus tahu bahwa ternyata ada sekian, kemudian ada misalnya dalam suatu ulang gula, ada gulanya atau enggak sih? Ya. Kemudian kalau ada, kemudian ada berapa? Itu perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Ya. Nah berikutnya yang kita bahas adalah validasi metode analisis. Kira-kira pada saat kita mendengar, karena analisisnya sama ya, analisisnya sama. Nah, kemudian kalau kita ngomong analisisnya sama, kemudian tapi ada validasinya, itu kira-kira kalau Mbak sekalian dengar validasi itu, apa sih validasi itu? Yang pernah dengar aja, ada yang tahu? Saya Pak, validasi itu biasanya untuk mengecek kevalidan atau ketepatan dalam suatu metode, seperti itu. Oke, berarti disampaikan bahwa tentang valid ya, atau bagaimana ketepatan. Oke, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita kita artikan dari validasi. Jadi validasi bisa diartikan sebagai tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa kegiatan, proses, prosedur kegiatan, sistem perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam produksi dan pengawasan dalam kondisi mungkin analisis ya adalah senantiasa mencapai hasil yang diinginkan. Atau paling gampang adalah bagaimana kita analisis itu sebenarnya udah benar atau belum sih? Bagaimana kita bisa tahu bahwa ternyata pada saat kita melihat suatu senyawa dapat konsentrasi yang itu benar. Nah kemudian kita harus melakukan validasi ini. Kata pembuktian ada empat, ya. Yang satu adalah kata pembuktian. Dan membuktikan itu berarti juga harus analisis lebih juga. Kemudian ada dua, caranya sesuai. Dan caranya sesuai, kalau nggak sesuai nggak mungkin dong bisa bagus datanya. Kemudian ruang lingkup dan konsistensi mutu. Nah selanjutnya pada saat kita ngomong parameter, kemudian pada VM alpha itu kita akan bicara tentang parameternya atau sing diukur apa aja diukur. Dari CPOB 2012 ada akurasi, presisi, keterulangan, presisi antara, spesifitas, batas deteksi, batas kualifikasi, jelas dan rentang. Ya, jadi ada beberapa parameter yang bisa kita temukan bahwa ternyata kalau ini semua sudah masuk atau ini sebagian sudah masuk ya berarti dia valid. Ya. Yang pertama akurasi, kedekatan hasil yang diperoleh terhadap nilai sesungguhnya dari suatu pengukuran atau analisis. Bias adalah penyimpangan. Gambarannya paham ya menurut saya? Kalau kita punya suatu pengukuran bahwa kita punya target paracetamol, biasanya berapa kilo? 15 mg misalnya. Nah, nilai aslinya harusnya adalah di hitam di tengah. Kalau kita akurat, berarti nilainya akan menghasilkan atau yang nilai yang besar. Berarti sudah 500 mg. Itu kita anggapnya adalah itu apa? Kalau kita uji suatu, kita bikin tablet, kemudian kita uji harusnya 500 mg, kemudian kita uji pakai spektrum atau pakai KCKT, kemudian 500 mg berarti itu adalah akurat. Itulah kenapa gunakan di tengah, nilai rata-ratanya pas di tengah, berarti dia akurat. Bagaimana kita menguji kemudian mendekati nilai sesungguhnya itu akurat. Kemudian yang kedua adalah presisi. Keterulangan kita atau kita mengulang uji itu kalau mendekati hasil sesungguhnya kemudian diulang uji itu berarti kita presisi. Maksudnya gimana Kak? Tadi kita uji 500 mg, yang kedua 500,01, yang ketiga 500,05, yang ketiga keempat 500,5 berarti presisi.
dan revisi paling bagus. Kemudian kalau misalnya kita punya 505, 504,9, 505,6, apakah kemudian presisi? Tapi tidak murah, karena yang asli adalah 500. Itu nanti hubungannya antara akurat dan presisi. Ada dua pertama. Kemudian yang ketiga, contohnya biasanya kalau kita pernah misalnya kita punya kuliah kita kimia misalnya, kita punya ekstrak yang kalau ternyata isinya banyak banget. Nah, bisa nggak kita memisahkan dari misalnya artinya kita nggak butuh, kita hanya butuh favoritnya, nah kita punya spesifikasi. Bagaimana kita tidak mengambil dari kita inginkan. Kita spesifik, saya hanya spesifik hanya ingin mengambil senyawa A, B, C, tapi yang D, E, F, G, H, I, J nggak ada. Itu namanya spesifikasi. Apakah bisa? Ada prosesnya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah data deteksi. Bagaimana suatu sampel itu masih bisa dideteksi meskipun tidak selalu dikuantifikasi. Maksudnya bagaimana Pak ternyata dia bisa dideteksi minimal terkecil adalah A misalnya, tapi setelah dihitung tidak begitu. Jadi batas deteksi dengan instrumen itu adalah batas deteksi. Definisi batas deteksi yang pertama digunakan dalam kimia adalah kadar elit yang memberikan respon sebesar respon pelaku. Jadi kalau kita mau menghitung batas deteksi, kita harus menghitung respon Langkonya ditambah dengan 3 simpanan. Jadi pasti ada hitungan ini. Memang hampir sama tapi pasti ada hitungan. Kemudian batas kuantifikasi merupakan konsentrasi analitik terendah yang dapat ditemukan dengan presisi dan akurasi yang dapat diterima. Pada saat tadi batas deteksi tadi, ternyata pada 1 ppm dia bisa diketahui dengan sekian. Nah, pada kuantifikasi dalam konsentrasi 1 ppm itu dia bisa dihitung berapa seperti ini. Nah, kemudian hal ini sudah banyak, saya yakin Bapak sudah sering dengar ya, bagaimana adalah idealis adalah kemampuan suatu untuk memperoleh respon yang proporsional dengan kualitas air. Kalau paling normal adalah pada saat konsentrasi itu naik, biasanya responnya juga akan turun. Misalnya apa? Absorbansinya lebih besar, pasti konsentrasinya lebih besar. Ini juga begitu. Dalam bentuk apa? Dapat diukur dengan ukuran tunggal pada konsentrasi yang berbeda-beda. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diperoleh dengan metode kualitas kecil untuk mendapatkan pemilihan slope, intercept, dan koefisien korelasinya. Dihitung bisa dengan dua cara, manual sih, pakai kalkulator bisa, ya, atau pakai Excel normal. Tapi juga harus kita tentukan bahwa ternyata X dan Y-nya harus kita tentukan dulu. Nah, jadi kondisi linearitas ini biasanya adalah respon X versus Y. Ini yang harus kita perhatikan bahwa ternyata ini punya respon yang seperti ini. Ya. Kemudian rentang yang masih memberikan nilai akurasi dan presisi yang dapat diterima pada suatu metode. Maksudnya gimana Pak? Jadi ini seperti ini bagaimana dia kalau dia terlalu kecil sudah biasanya dia tidak bisa terdeteksi. Ya. Tetapi di sisi lain kalau dia terlalu besar kadang-kadang sudah berarti perhitungannya menjadi abu. Jadi biasanya itulah kenapa beberapa misalnya di struktur PDB misalnya itu ada harus kita tentukan di panjang berdomisili karena memang dia paling sensitif, perhitungannya sudah berarti paling bagus. Kenapa ada kita di fungsinya di panjang global maksimal. Itu yang harus diperhatikan saat kita belajar tentang rentangnya harusnya di 02 atau 08. Kenapa sih? Ya karena itu sensitivitasnya itu paling bagus. Kalau di luar itu gimana Pak? Kalau terlalu besar, biasanya pasti besar. Kalau terlalu kecil, benar nggak sih kecilnya ini segitu tuh terbatas?
baca juga. Itu maksudnya pertemuan seperti itu. Jadi nanti tadi dari awal ya ada akurasi hubungan dengan bagaimana dia tidak bias, kemudian bagaimana dia mendekati nilai sebenarnya, gitu ya. Kemudian untuk presisi bagaimana pada saat tingkat variasi antara hasil uji dari masing-masing sampel. Selain memang kita ulangan, jadi pada saat kita hari kedua, hari ketiga harus mendekati juga. Jadi valid. Nah, untuk presisi sudah akurat, sudah presisi, kemudian spesifik. Dia bisa meninggalkan yang tidak dibutuhkan. Harus yang hanya aja A, B, C saja. Itu gambarannya ya, saat spesifik tadi, akurat, spesifik, akurat, presisi, spesifik, kemudian spesifik. Jangan sampai kita menggunakan instrumen yang ternyata iso metode ini tidak bisa. Jangan salah seperti itu. Itulah kenapa kita harus tahu dan spesifik seberapa sih dan batas kualifikasinya. Kemudian pada saat di konsentrasi itu seberapa sih yang bisa dikualifikasi? Ya. Kemudian identitas respon nilai yang paling mudah didapatkan, nah, plot proporsi antara misalnya konsentrasi dan absorbansi misalnya itu. Kemudian rentang berapa yang harus kita pakai. Kalau di farmakope ada 80, 110, 90, 110 itu juga karena nanti nilainya akan lebih sensitif. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, silakan. Kalau kita izin bertanya, kapan validasi metode analisis ini dapat dilakukan? Terima kasih. Oke, pertanyaannya menarik. Kapan validasi metode itu dilakukan? Setelah semua yang kita bahas, pertanyaannya sampai ke situ juga. Ya. Kapan sih harus melakukan itu? Apakah selalu? Jawabannya tidak. Kemudian kapan? Biasanya satu, kalau ada perubahan metode. Perubahan metode itu macam-macam. Ya, kita lihat macam-macam. Apakah kemudian dari beda instrumen atau misalnya beda urutan, kemudian ada tambahan reaksi atau tambahan itu macam-macam. Ya, satu metode. Kemudian yang kedua, biasanya ada perubahan bahan. Ya, perubahan bahan. Dan itu nanti pasti akan berefek di situ. Nah, kemudian apakah kemudian akan lebih mudah? Biasanya tidak. Kenapa? Pada saat kita validasi metode, biasanya analisis yang kita lakukan akan lebih banyak. Kalau kita hanya butuh misalnya 3 kali replikasi, ternyata kalau kita harus validasi, biasanya lebih 6 atau semakin bagus, semakin baik. Kenapa? Karena pada saat kita memperhatikan itu tadi, pada saat kita melakukan analisis lebih banyak, berarti akuratnya akan lebih banyak. Presisinya akan terlihat, benar nggak sih presisi? Semakin banyak kita lakukan, berarti akan kelihatan. Oh, ternyata yang kita presisi. Paham itu ya? Pada saat kita cuma uji 2 kali, 3 kali, cuma titik. Lalu pada saat nanti 10 kali, bisa nggak kita di titik yang lebih kali terus? Ya akurat, ya presisi. Itulah yang penting. Kenapa? Yang paling utama adalah karena ada perubahan metode. Jadi pasti akan ada perubahan di situ dan harus disusun ulang urutannya seperti apa, untuk lembar itu yang harus dilakukan. Dan yang kedua tadi, seperti apa sih harus validasi? Biasanya dia akan melakukan uji lebih banyak, bisa 5 kali, 6 kali lebih banyak bagus. Tapi dia kalau di beberapa literatur dia hanya butuh media lebih dari 6 kali. Oke ya, jadi ada 6 kali pengujian dan mungkin lebih banyak akan lebih bagus ya. Jadi saya ulangi sedikit tadi bahwa ada mungkin 2-3 alasan kenapa validasi metode analisis itu dilakukan. Yang pertama adalah ternyata ada revisi metode baku yang pertama, dan yang kedua ada metode baru yang dikembangkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ada matriks yang berubah, matriks atau mungkin komposisi yang berubah gitu ya. Nah, kemudian setelah itu mungkin ada tugas ya yang dikerjakan ya. Seperti biasa, biasanya saya akan memberi tugas review artikel metode analisis ya. Yang pertama biasanya judul
ya judulnya apa, apakah validasi metode dengan metode apa ditulis, kemudian metodenya apa. Metodenya ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Biasanya ada analisis kualitatif, kuantitatif, kemudian ada validasi metodenya. Jadi lanjutannya. Di situ harus dilihat analisis kualitatifnya dengan metode apa, analisis kuantitatifnya dengan metode apa, kemudian ditambah dengan validasi metodenya dengan metode apa. Biasanya dia akan detail tuh, analisis kuantitatifnya dengan metode A, B, C, kemudian validasi analisis kuantitatifnya dengan metode C, D, kemudian divalidasi. Nah, di validasi ini pasti ada parameternya yang harus disampaikan seperti tadi. Ada berapa? 6, 7, 8, atau mungkin akan lebih. Nah, dicek tuh ada berapa parameternya, masuk semua atau enggak. Kalau misalnya dia tidak masuk, berarti ada ruang pengembangan di situ. Itu yang banyak akan saya tambahkan. Optimasinya seperti apa? Optimasi ini yang harus diperhatikan. Oh, harus seperti ini, Pak. Harus diganti metodenya, Pak. Oh, harus ditambah pereaksi ini, harus diganti matriks ini, dan teman-temannya. Ya, jadi ada urutannya dari judul, tujuan, ya, judul, tujuan, kemudian metode, analisis kualitatif, kuantitatif, metode validasi, plus parameternya. Dilihat apakah dia sudah memenuhi semua atau belum. Silahkan nanti direview, ditulis tangan, kemudian dijadikan satu. Tolong disisipkan artikel yang direview, jadikan satu dalam bentuk PDF. Nah, kemudian diupload di Moka, nanti saya buatkan Mokanya, gitu ya. Jadi jelas ya, nanti ada review tentang artikel validasi metode analisis dari judul sampai metode dan ruang pengembangannya, metode optimasinya seperti apa. Jadi seperti itu, seperti biasa. Nanti saya setting kalau lebih seminggu ke depan, setelah kita ketemu lagi kita bahas sedikit. Oh, ternyata ada seperti ini, ada yang harus ditambahkan loh Pak, bisa diganti seperti itu, gitu ya. Jadi silahkan direview artikel, apakah dia sudah memenuhi atau belum, kemudian ditambahkan seperti itu. Silahkan seperti biasa. Gitu ya, kalau sudah ya silahkan duduk yang baik, kemudian HP-nya ditaruh ya, kemudian kita tutup ya karena sudah cukup ya. Berdoa, sudah? Kita berdoa, silahkan. Cukup. Terima kasih. Sampai ketemu kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.